Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji nama Tuhan. Sebentar saudara ya. Cek 1 2, 1 2, cek 1 2. Cek 1 2. What happening? 1 2, cek 1 2. Cek 1 2. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Agak beres juga saudara ya. Saudara, seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang di tempat ini Pak. Tuhan memberkati kita dan kita berkumpul bersama-sama, gereja yang ya sederhana, tapi kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan dalam hadirat-Nya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala anugerah dan segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, pimpin kami Tuhan, sertai kami. Kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu ada kemurahan, ada kebajikan yang selalu mengikuti kami. Engkau selalu memberkati kami dengan anugerah, dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu selalu baru, kasih-Mu selalu baru ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, persiapkan kami untuk menikmati hadirat-Mu, membawa segala puji, sembah kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Makan. Haleluya. Saudara yang baru datang boleh mengambil tempat duduk yang terbaik bagi saudara. Mari kita memuji Dia bersama-sama. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Yesus Tuhan, dan berharga. katakan bersama-sama, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, segala rancanganmu ya Tuhan, segala pengorbanan yang kau berikan ya Roh Kudus, menjadikan kami pribadi yang memiliki masa depan yang indah, yang penuh dengan rancangan-rancangan damai sejahtera ya Tuhan. Indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentang. Puji Dia, saudara, segenap hatimu. Terselami Bagi kami Tuhan, haleluya. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami yes, Lord. Bagiku. Haleluya. Indah. Mari
bersama-sama angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Khoriala bataka darala barala 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 bayarala basyana rala mataka darala barala barala. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya-Mu. Kami berterima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam segala keadaan apapun Engkau tetap baik ya Tuhan. Oh, rialama takana lama lama yana lama syando. Terus saudara sembah Dia. Oh, rialama takana lama 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 yana lama sadara lama. Haleluya. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Semuanya puji Dia bersama-sama saudaraku. Sungguh indah, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sambil bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saudara boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami, tak terselami bagiku. Lebih lagi bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Tidak ada bandingannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Lebih kuat katakan amin. Kasih tos dulu saudara. Tosnya gini saudara, tos pandemi saudara. Katakan Allah kita dahsyat. Bilang Allah kita dahsyat men. Come on. Kita mau fellowship dulu, kita mau menari, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yuk sambil bertepuk tangan bersama-sama.
Agak goyang sedikit saudara. Sebab Allah kita ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Come on. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Katakan, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran, Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Haleluya. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Setiap hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya. Puji namanya. Saudara bersama dengan singer, come on. Ajaib, Sungguh ajaib. Dahsyat saudara. Bagiku. Siap-siap. Ajaib. Di akhir tahun ini ada berkat yang ajaib. Amin. Dalam hidupku. Ajaib. Sungguh ajaib. Di akhir tahun ini ada kesembuhan yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan Come on. perbuatannya yang Bersama-sama angkat kedua tangan kita. Setiap hari ku berkat yang berlimpah. berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kasih setianya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa di akhir tahun ini kita siap menerima berkat yang berlimpah? Katakan amin. Lambaikan tangannya saudara. Saudara berkati kanan kiri saudara, bilang gini, terima berkat yang berlimpah. Bilang saudara, terima Angel berkat yang berlimpah. Azaria, Hana, pemain musik, diberkatilah engkau, diberkatilah kita semua. Haleluya. Katakan bersama-sama yuk, setiap hariku menikmati, amin. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku. haleluya. Haleluya. Ku puji. Nah, coba diam dulu sebentar. Hup. Saudara, aduh nih. Kalau bicara sakit penyakit, bicara permasalahan proses, saudara langsung bilang ini, wah. Tapi bicara berkat aja masih tetap gak semangat, ini bahaya sudah. Amin. Coba bilang, kamu mau diberkati gak? Bilang kanan kirinya, bilang Pak Idaman mau diberkati Tuhan, amin. Percaya bahwa Allah memberkati kita, amin. Katakan amin. Kalau dikatakan berkat yang berlimpah, saudara berkati kanan kiri saudara, amin. Berkat itu bukan untuk sendiri, tapi itu dibagikan. Haleluya. Setiap hariku berkati saudara. Berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan Kebaikannya, kasih setianya. ajaib. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya. Haleluya. Ku puji namanya. Lebih dahsyat lagi puji Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib, kasihnya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan
perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang, sekali lagi sama-sama, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan bersama-sama, haleluya. Katakan bersama-sama, haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat saudara, lebih meriah lagi untuk Tuhan. Oh, haleluya. Ayo semuanya bersama-sama tepuk tangan. Tak, tak, tak. Kami akan perkatakan segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Come on semuanya, jemaat Tuhan, GBKOG. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Come on semuanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, amin. rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Semuanya bersama-sama katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, berkah kekal. Katakan bersama-sama, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Ayo saudara sendiri katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. bersama-sama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Di sini kodanya. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Kasih-Nya ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya. ayo bersama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya sampai bumi. Bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan Yesus saja. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Mujizat. Sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dengan yakin saudara. Ada mujizat. Sebab Yesus Yesus ajaib. Yakin saudara ketika dikatakan mujizat. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Sebab Yesus. Sekali lagi ya katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Sebab Yesus Amin. Angkat kedua tanganmu. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. ada mujizat. Diberkatilah keluargamu.
Ada mujizat. Sekali lagi. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, saudara. Diberkatilah keluarga kami ya Tuhan. Diberkatilah bisnis kami, usaha kami. Diberkatilah karir kami. Diberkatilah rumah tangga kami, anak cucu kami, orang tua kami, mertua kerabat kami. Diberkatilah ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan dengan segala keajaiban, dengan segala kuasa-Mu, dilakukan dengan beruntung dan berhasil. Ada jalan-jalan yang terbuka, ada kesembuhan, ada berkat yang mengalir bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima segala berkat yang Kau sediakan bagi kami. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami perkatakan, kami akan tutup tahun ini dengan dahsyat ya Tuhan. Kami akan tutup tahun ini dengan luar biasa bersama dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Sempurna, Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sama-sama ya, katakan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Hanya Kau Pelindungku, aman kami bersama. amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhan yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, di
Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Saya mengundang yang wanita saja, angkat pujian ini dari awal. Katakan, Kau kekuatanku, luar biasa ya Tuhan. Para penolong di dalam rumah tangga memohonkan penyertaan Engkau pribadi yang setiap saat. sempurna. Gantian yang pria saudara ya, amin. Kau pelindungku, Engkau adalah imam kepala keluarga. Imanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Bersama-sama katakan, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Katakan, Yesus, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Serta kita, Tuhan serta kita. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang tinggal di dalam kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat tebusan-Mu. Siang hari ini Engkau melihat dan telah menerima segala pujian, syukur kami, mazmur kami kepadamu Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami dan terlebih hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Boleh izin buka masker Pak Petrus? Oke, ya harus minta izin dulu. Oke, iya. Tadi pakai masker suaranya agak ini. Baik, perkenalkan saya Pendeta Yonatan Lamron Sitingjak
Tuhan percayakan di sebuah kota namanya Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Sudah 27 tahun saya dipercayakan Tuhan menggembalakan di sana. Ternyata kedatangan saya untuk di tempatnya Pak Petrus ini membuat juga reuni. Ini ada di sini Pak Yohanes Andre. Nah, ini teman saya sejak 89 saya sudah bersahabat dengan dia, sama-sama melayani. Dan juga tadi sepintas saya perkenalan dengan Pak Petrus. Jadi memang WA-WAan sudah, tapi bertemu muka dengan muka baru kali ini. Ternyata gembala pembina daripada GB Kingdom of God ini juga sahabat saya, yaitu Pendeta Irwan Wijaya. Kami bersama-sama sudah cukup lama di Sinode. Ketika beliau anggota MPL, saya ketua WPD. Sekarang dia salah satu petinggi kita di pusat. Saya anggota MPL juga sampai saat ini. Jadi hampir tiap tahun kami ketemu secara tatap muka dan juga hampir dan sering dalam 1 bulan pasti kita komunikasi baik melalui WA Group dan juga di Facebook. Wah, saya senang ketemu dengan sahabat Pak Petrus yang juga beliau pernah di Jambi. Saya katakan saya juga pernah di Jambi. Dan orang-orang yang dia kenal juga saya kenal. Sama-sama dulu beliau sempat membantu pelayan Pak Elbi ya. Pak tadi saya juga udah kenal dengan beliau di tahun 90, yaitu Pak Elbi yang rayon 14 ya, 14, 13, 14 ya, rayon 14. Saya di rayon 2, di Pak David yang sudah Tuhan panggil. Nah baik, itu perkenalan sepintas. Saya didampingi Pak Yusak, diaken dari GB Rohobot, yang tadi diberikan mandat Pastor Luki untuk mendampingi saya datang di tempat ini. Menghargai kasih karunia Allah itu menjadi renungan kita di siang hari yang indah ini. Bapak Ibu, tentu kita tahu apa arti kasih karunia Allah. Bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran ataupun banyaknya harta atau karir kita. Karena kasih karunia Allah itu tidak bisa diterima oleh siapapun dengan membayar sebesar apapun. Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma yang oleh karena kebaikan Tuhan itu diberikan kepada saya dan saudara. Nah sekarang bagaimana kita untuk menghargai atau memelihara daripada kasih karunia Allah? Sehingga saya dan saudara benar-benar bertanggung jawab dan menghargai kasih karunia Allah. Tidak menyalahgunakan kasih karunia Allah. Karena banyak orang menafsirkan tentang kasih karunia Allah sehingga berlebihan. Yang pernah kita tahu tentang paham daripada hyper grace. Mereka menyalahartikan tentang kasih karunia Allah. Sehingga mereka menafsirkan kasih karunia Allah, kita boleh melakukan dosa karena kasih karunia Allah tetap ada dalam hidup kita. Dan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mereka tafsirkan salah sampai mereka boleh menafsirkan istrimu boleh aku dampingi dan suamiku boleh engkau dampingi. Nah ini kan benar-benar konyol. Bukan begitu kita menghargai kasih karunia Allah. Nah siang ini saya mengajak untuk kita satu pribadi yang benar-benar dia menghargai kasih karunia Allah karena memang dia tidak layak untuk menerimanya. Dia harus berjuang untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Dia harus melakukan proses demi proses dan dia lewati sehingga dia mendapatkan kasih karunia Allah. Berbeda saya dan saudara. Ketika kita percaya dengan iman mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan kasih karunia Allah. Tapi bagi saya dan saudara itu harus kita hargai dan kita pelihara. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan melihat Matius 15 ayat 22, kita akan belajar dari perempuan Kanaan. Bagaimana dia menghargai kasih karunia Allah dan bagaimana dia mendapatkan itu. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, Bapak Ibu, satu pengharapan daripada ibu ini adalah supaya anaknya yang dirasuk setan dan begitu disiksa. Begitu menderitanya anaknya perempuan ini oleh karena dibelenggu oleh si iblis ataupun si setan. Maka yang dilakukan oleh ibu ini,
yang dilakukannya adalah apa? Dia berseru kepada Yesus. Dikala dia, saudaraku, dikasih Tuhan berseru kepada Yesus, maka tentu kita tahu di balik daripada dia berseru, dia mempunyai harapan, dia memiliki keinginan dalam hidupnya, yaitu supaya anaknya itu sembuh. Supaya anaknya dibebaskan dari belenggu dan bulan-bulanan daripada si setan. Nah, tentu saya dan saudara pun menginginkan sesuatu, ada suatu pengharapan ketika kita iring Tuhan. Kita ingin keberhasilan, pemulihan, kesembuhan. Tadi WL kita telah mendoakan kita supaya kita diberkati, sukses, sembuh dan lain sebagainya. Itu harapan, itu kerinduan. Yang walaupun dalam prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tertunda. Bahkan Tuhan bilang begini, no. Karena itu tergantung daripada kasih karunia Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kasih karunia Allah diingatkan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Supaya apa? Jangan mereka untuk sombong. Jangan mereka untuk angkuh. Sebabnya Allah kembali mengingatkan kepada Musa. Di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Nah, perhatikan baik. Ayat ini berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Apa yang mau Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel? Lihat. Tuhan ingatkan bangsa Israel, mereka telah dikeluarkan dari tanah perbudakan selama kurang lebih 430 tahun dijajah oleh daripada bangsa Mesir, yaitu Raja Firaun yang begitu kejam dan begitu beringas. Maka Tuhan bilang begini, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ayat ini mengingatkan tentang sejarah bagaimana Tuhan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Dan selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Allah. Tanpa bekerja mereka makan mana setiap hari turun dari surga. Ketika mereka haus, air yang berbual-bual itu bisa keluar dari gunung batu. Ketika mereka mulai menggerutu bersungut-sungut ingin makan daging, Tuhan berikan mereka yaitu daging, yaitu burung puyuh. Dan ingat, mereka pun diingatkan Tuhan bagaimana kasut mereka tidak ganti sampai 40 tahun. Bagaimana jubah mereka itu tidak ganti, dipelihara oleh Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan kepada mereka, engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Hari ini kita boleh bersyukur. Kita ada karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Usahamu diberkati bukan karena kekuatanmu. Keluargamu bahagia bukan karena usaha, bukan karena kehebatan. Tapi semua karena kasih karunia Allah. Dianugerahkannya, diberikannya kepada saya dan saudara. Saya ingat bagaimana dulu Tuhan terus menuntun saya. Saya adalah anak desa, kelahiran di Pematang Siantar. Punya keluarga 11 bersaudara, meninggal 2, tinggal 9. Orang tua saya orang miskin. Saya pernah kepahitan kepada diri saya sendiri dan tidak bisa menerima keadaan orang tua. Karena apa? Miskin. Sampai saya menengadah kepada Tuhan, engkau tidak adil. Kenapa aku lahir di sebuah keluarga yang miskin? Tapi ketika Tuhan membawa saya menuntun terus. Tinggalkan kampung halaman, merantau ke Bandung tahun 87. Hidup bukan makin baik, makin bobrok jadi preman. Setelah itu Tuhan tangkap saya, Tuhan bawa saya ke Tasikmalaya. Saya berjemaat di Gereja Betel Indonesia yang digembalakan oleh Pendeta Julius Ishak Abraham. Ayah daripada ketua sinode kita yang sekarang, itu Pendeta Rubin Adi Abraham. Beliaulah dipakai Tuhan untuk menangkap saya menjadi hamba Tuhan. Saudara, perjalanan iman, perjalanan pelayanan.
masuk asrama di Jalan Manyar Rejo 2. Ketemu Andre dan teman-teman yang lain. Tuhan bawa ke Jambi, di sana melayani, dan Tuhan kembalikan ke Surabaya. Dan setelah itu Tuhan utus ke Toli-Toli. Saya lihat bagaimana Tuhan memelihara. Makanya kadang saya harus ingatkan hei Lamron, ingat dari mana kau dulu. Itu yang harus kita ingat, kasih karunia Allah, sehingga kita menghargai tentang kasih karunia Allah. Mari kembali kita kepada perempuan Kanaan ini. Di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dikisahkan tentang bagaimana dia memperoleh kasih karunia Allah dan dia memeliharanya. Yang pertama, menghormati Tuhan. Itu cara kita menghargai kasih karunia Allah. Menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan Bapak Ibu bukan hanya pada saat kita beribadah setiap hari Minggu di tempat ini. Menghormati Tuhan ketika kita membangun mesbah keluarga di rumah. Menghormati Tuhan ketika kita menjadi berkat di marketplace di mana Tuhan percayakan. Di komunitas kita. Di lingkungan kita. Kita tetap menghormati Tuhan. Di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Nah, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya lompat ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu, tentu kita tahu kisah ini. Ketika dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus cuek. Dia makin berseru, Yesus anak Daud tolonglah aku, anakku kerasukan setan. Murid-murid mulai memprovokasi Yesus. Dia bilang begini, Guru, dari tadi perempuan itu teriak-teriak. Mengganggu perjalanan kita. Mengganggu pelayanan kita. Mengganggu agenda kita. Suruh dia diam. Nah saudara, lihat. Seolah-olah Tuhan terpengaruh dengan provokasi murid-murid. Dan Yesus bilang begini, aku datang hanya untuk orang Israel yang hilang. Karena memang orang Kanaan ini adalah orang kafir. Orang yang bukan pilihan Allah. Bukan umat pilihan Allah. Tetapi di ayat 25, walaupun dia dikatakan orang kafir, wanita ini, ibu ini, menghormati Tuhan dengan cara apa? Mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan kalimat Tuhan tolonglah aku. Dia menyapa Yesus dengan sebutan Tuhan itu adalah Kurios. Kurios adalah sebuah sebutan yang mengandung penghormatan dan penghargaan kepada Yesus, pengagungan bahwa dia bukan hanya sekedar Tuhan seperti Tuhan-Tuhannya orang lain. Tapi Tuhan sang pencipta, Tuhan yang benar-benar adalah pemilik surga dan bumi dan juru selamat. Dan dia memberikan penghormatan itu. Dia berkata, Tuhan, Kurios, tolonglah aku. Dia menyapa dengan begitu hormat. Dengan caranya apa? Menunduk, menyembah daripada Tuhan. Walaupun dia mengalami penolakan dari Tuhan. Dengan apa? Aku datang bukan untuk orang yang terhilang. Aku datang hanya kepada orang Israel yang terhilang. Itu sebenarnya kan secara tidak langsung penolakan. Tapi lihat. Ibu ini langsung sembah sujud di kaki Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan melihat dan mendapati sesuatu di dalam daripada diri perempuan yang tunduk menyembah daripada Tuhan. Saudara, ketika kita menghormati Tuhan, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Ingat, hampir semua pemimpin dunia memberikan prediksi tahun 2023. Dan para ahli ekonom juga mengatakan itu. Bahkan beberapa batuan bernubuat. Tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Krisis ekonomi yang begitu luar biasa.
Tapi kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Sebagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel, Dia pun akan memelihara kita umat pilihannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Adalah ketika kita menghormati Dia. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan pikiran kita. Bukan berarti kita tidak butuh pikiran untuk mengelola daripada usaha. Itu dibutuhkan. Tetapi mari andalkan Tuhan, hormati Tuhan, libatkan Tuhan. Seperti sikap daripada perempuan ini yang menyapa Yesus itu Kurios, Lord, Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan daripada perempuan ini. Yang kedua, bagaimana kita menghargai kasih karunia Allah. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang kedua, perempuan ini memiliki kerendahan hati. Walaupun dia dihina, walaupun dia disamakan seperti anjing, dia tidak tersinggung. Dia tidak marah. Dia tidak bilang begini, katanya Yesus juru selamat, katanya Yesus menjawab segala persoalan pergumulan, katanya Yesus memiliki belas kasihan. Mengapa aku kau disamakan dengan anjing? Tidak. Tentu kita tahu, sebutan anjing itu adalah kepada orang najis. Tapi lihat, di saat dia seolah-olah Yesus menyamakan ibu ini seperti anjing. Padahal sebenarnya Tuhan mau melihat sejauh mana dia punya kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu membuka jalan untuk kita mengalami mujizat. Katakan amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Nah, dengar baik. Ketika Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus bilang begini, di saat perempuan ini terus berteriak, Yesus anak Daud, Tuhan tolong aku. Pertama Yesus bilang, aku datang hanya kepada orang Israel yang terhilang. Tapi dia tidak peduli. Yesus anak Daud, kasihani aku, tolong aku, anakku perempuan sedang dirasuk setan. Sehingga Yesus bilang gini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara tersinggung? Tapi justru membuat Yesus tersentuh. Dikala perempuan ini berkata di ayat 27, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kadangkala kita direndahkan oleh orang lain, sekitar kita. Bahkan mungkin di dalam keluarga kita, di keluarga besar kita. Bisa jadi engkau anak mantu yang kurang beruntung menurut mertua. Tapi kalau engkau merendahkan hati, Tuhan melakukan mujizat. Katakan amin. Saya teringat kisah ketika saya mau melamar istri saya. Saya punya istri orang Jawa. Mertua saya ada di Pepelegi. Saudaraku, saya pacaran mulai tahun 92. Saya pikir saya harus menikah. Maka di tahun 93, 94 saya melamar. Dan saudaraku, saya ngomong, gak mungkin kita terus seperti ini. Mau gak jadi istrinya hamba Tuhan? Dibilang mau. Nah saudara, singkat cerita disampaikan itu kepada ibu mertua. Saudara tahu apa yang dikatakan? Dia bilang, hah? Kamu menikah sama si Lamron itu? Hamba Tuhan itu? Iya. Kamu mau dikasih makan apa? Enggak. Kamu sudah saya jodohkan kepada salah satu anaknya jemaat teman saya, temannya ibu. Dokter. Kamu makan apa? Tapi kalau dokter, kamu tahu enggak? Sekali suntik 300.000. Nah kalau pendeta sekali khotbah, dapat apa? Saudaraku,
Dengan polosnya calon saya itu, karena dia sangat menghormati ibunya, dia bilang gini, Kak, dia panggil kakak waktu kita pacaran, tapi sekarang udah sayang. Dia bilang gini, Kak, sepertinya kita tidak jodoh. Wih, kenapa? Ibu enggak setuju. Aku udah dijodohkan kepada seorang dokter. Waduh. Sekarang saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau orang dunia cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi kita anak Tuhan, cinta ditolak, lutut bertindak. Haleluya. Aku berdoa puasa, Tuhan jamah calon ibu mertua. Dan ketika aku merendahkan hati, merendahkan diri seperti perempuan, mujizat terjadi. Jadilah aku anak mantu yang paling disayang dari 6 anak mantunya, saya yang paling disayang. Andai kata aku langsung ngomong gini, ya udah ada apa-apa, masih banyak wanita lain kok. Maka aku tidak akan mengalami mujizat. Sehingga sampai saat ini, keluargaku diberkati. Sekarang aku telah menjadi, orang Batak bilang menjadi opung. Sudah punya cucu yang umurnya sekarang 2 bulan 3 hari. Nah, kalau kita mau mengalami mujizat seperti perempuan ini, miliki kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang akan membawa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kerendahan hatilah kita untuk dapat mengalami mujizat. Dan kerendahan hati itu membuka jalan untuk kita menggapai setiap obsesi kita, cita-cita kita, harapan kita, dan keinginan kita untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya memulai pelayanan kita di gereja GBI. Saya kasih nama gereja kita itu gereja GBI Hore, House of Restoration. Saya punya kerinduan gereja ini benar-benar menjadi rumah pemulihan. Yang rusak dibenarkan, yang hancur dipulihkan. Itulah tujuan saya di rumah Tuhan ini. Dan memang benar. Banyak keluarga-keluarga yang gagal, yang sudah bercerai. Setelah dia bertobat kembali, Tuhan pulihkan. Banyak hal juga, usaha-usaha yang bangkrut terus cari Tuhan. Dan sungguh-sungguh benar-benar memang pemulihan. Saudaraku, kita mengawali di tahun 97 dengan 20 jemaat. Kita beribadah di sebuah rumah yang sudah tua, yang sudah peyak. Nah, kalau Panbers punya lagu gereja tua, tapi ini rumah tua. Nah, saudaraku, singkat cerita 97, saya langsung buka 2 kali ibadah. Tidak bisa lagi memuat. Saya bongkar beberapa kamar dan tidak bisa juga memuat. Dan akhirnya kita berjalan dengan iman, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dari 20 jemaat ini untuk bisa kita mendapatkan sebidang tanah. Dan itu bertindak dengan iman walaupun tidak ada uang. Kita melakukan peletakan batu pertama dan terus berjalan sampai hari ini. Kita akan memiliki kerendahan hati. Saudara, ingat dari mana dulu engkau dipanggil Tuhan. Jangan kita sombong. Amin. Kalau engkau sombong, engkau angkuh, engkau tidak akan melihat lagi perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan. Saya selalu belajar menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Ya, walaupun kadang itu ada godaan, kadang kita menjadi sombong ketika kita dipuji, dipuja. Tapi saya selalu ingatkan, Lamron, biarlah kau kembali ke segala pujian hormat kepada Tuhan. Toli-toli ke Palu itu membutuhkan waktu kalau naik bis 15 jam. Kalau naik pesawat 45 menit. Nah, saudara, saya lakukan itu. Nah, luar biasanya, tidak masuk akal. Saya di Toli-toli, di kota Palu itu, ibu kota provinsi, ada 14 GPI. Gembalanya gembala yang punya titel S1, S2, S3. Tapi saya cuma tamat IKB. Yang hanya 2 tahun duduk di bangku kuliah, mendapatkan gelar STH itu juga itu perjuangan yang harus kuliah jarak jauh. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi herannya, kok bisa saya Tuhan percayakan untuk menakodai daripada Gereja Betel Indonesia se-Sulawesi Tengah alias Ketua BPD. Sebelum saya Ketua BPD, saya anggota MPL. Setelah itu Ketua BPD 2 periode. Bahkan hampir 3 periode karena ada perpanjangan waktu
Pak Yakub Nauhai almarhum jadi ketua sinode diperpanjang 2 tahun. Kami ketua-ketua WPD pun ikut diperpanjang. Waktu Pak Japarlin juga ketua WPD diperpanjang 1 tahun, kami juga ikut diperpanjang. Jadi hampir 3 periode Tuhan percayakan. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan lihat kerendahan hati kita. Katakan amin. Makanya ini hamba Tuhan desa ini mana-mana Tuhan panggil. Ya, dulu Bapak Ibu orang keluar dari sekolah Alkitab, lagu mars daripada hamba Tuhan apa? Mana-mana Tuhan panggil saya kerja di ladangnya Tuhan. Lagu ini sekarang sudah pudar. Yang ada adalah apa? Ketika pengutusan. Ku ingin tetap di sini menikmati berkat-Mu, ya kan? Papua, oh Tuhan. Dia bilang dengan alasan rohani, saya berdua puasa dulu. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, kemana Engkau mau? Utuslah aku. Katakan amin. Saya bangga punya teman, Pastor Irwan Wijaya. Dia terkenal pendeta misi di sinode kita. Hari ini bisa dia di Makau, besok dia bisa di Singapura, besoknya lagi dia bisa di negara lain, besoknya dia di dalam negeri. Itulah pribadi daripada Pak Irwan ini. Sekarang dia ada di San Francisco. Dia tidak memandang pelayanan di mana. Ke tempat kami di Sulawesi Tengah, dia udah pergi ke pedalaman yang namanya Sukuana. Dia tidak peduli mau ke sana, mau naik ojek, mau naik kuda, mau naik pesawat, mau naik kapal. Luar biasa dia kerendahan hati. Sebenarnya kalau dia mau nyaman, ngapain? Dia tinggalkan. Di Batam aja dia, enak-enak. Tapi kerendahan hati daripada Pak Irwan ini membuat gereja kita semakin berkembang. Karena dia dipercayakan sinode kita untuk yaitu perintisan gereja-gereja baru. Penanaman gereja baru. Dan dia berhasil lakukan itu. Karena apa? Kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu melihat mujizat, milikilah kerendahan hati. Katakan amin. Kadang kita harus nyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan oleh Maya Rumantir. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Ada amin? Bila engkau diberkati, usahamu, pekerjaanmu, karirmu moncer, semua karena Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita menghargai kasih karunia Allah. Tidak bergantung pada perkataan orang, tetapi pada firman Tuhan. Di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, dengar baik. Ketika murid-murid itu ngomong kepada Yesus, si ibu ini dengar. Bagaimana murid-murid ini memandang dia remeh, merendahkan dia. Dia tahu bagaimana murid-murid mempengaruhi Yesus supaya melarang dia diam. Tetapi perempuan ini tidak tergantung kepada perkataan daripada murid-murid. Dia bergantung kepada perkataan Tuhan. Itu sebabnya dia terus berseru, berharap kepada jawaban dan perkataan Tuhan Yesus. Walaupun murid-muridnya berusaha mengusir dia, tetapi dia tetap mengharapkan pertolongan. Dan kasih karunia itu ada dalam dia. Perempuan Kanaan ini tidak menggantungkan pengharapannya kepada apa yang dikatakan oleh orang lain. Tetapi menggantungkan pengharapan dan hidupnya kepada setiap perkataan Yesus. Lagu yang indah yang dikarang oleh Sari Siborangkir. Hidupku
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, ada kalimat yang berkata, hidupku oleh perkataanmu, hidupku oleh karena firman. Jadi dia betul-betul ngerti. Hidupnya akan dipengaruhi oleh orang lain. Kadangkala kita Bapak Ibu dikasih Tuhan gagal untuk menerima dan mengalami mujizat hanya karena mengikuti apa kata orang. Tapi mari kita boleh seperti perempuan ini. Dia hanya mengharapkan perkataan Tuhan, yaitu firman yang telah dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kita hidup oleh karena perkataan Tuhan. Amin. Bukan karena perkataan orang lain. Nah, kadang iman kita jadi tawar hanya karena ikuti apa kata orang. Tapi belajar kepada perempuan Kanaan ini, dia menggantungkan hidupnya dari perkataan Tuhan, dari firman yang dia dengar. Maka di ayat 28, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya apa? Yesus bilang begini, perempuan ini layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, teruslah dengarkan firman. Katakan amin. Baca firman, imanmu akan semakin bertumbuh. Dengar firman, maka imanmu akan semakin bertambah kuat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Belajar kita terus menghargai kasih karunia Allah. Sehingga Tuhan akan terus membawa saya dan saudara untuk melihat dan mengalami janji-janji Tuhan. Yang rindu untuk selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan, lambaikan tanganmu dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Haleluya. Haleluya. Saya rindu kita meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini. Supaya imanmu benar-benar melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan telah sediakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. amini setiap janji Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. katakan dengan iman. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Siang hari, apapun yang sedang engkau alami, baik di dalam keluargamu, rumah tanggamu, dalam usaha bisnis, pekerjaan, bahkan kita sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan, ingatlah, ketika perempuan dari Kanaan ini menghargai kasih karunia Allah dengan cara dia menghormati Tuhan, duduk di kaki Yesus, dan dia tetap memiliki kerendahan hati walaupun seolah-olah dia disamakan oleh Yesus seperti seekor anjing. Dan ingat, dia tidak bergantung pada perkataan orang. Dia tidak peduli apa kata murid-murid. Hari ini, ketiga hal ini engkau lakukan seperti perempuan Kanaan, maka Yesus akan berkata, "Hai jemaat Gaby Kingdom of God, imanmu besar. Jadilah seperti yang engkau inginkan." Hari-hari ini apa yang engkau inginkan? Apa yang kau harapkan? Apa yang kau rindukan dari Tuhan? Percayalah, yakinlah, Tuhan akan mewujudkan itu ketika engkau datang seperti perempuan Kanaan. Janjinya menjadi bagian, dan engkau akan mengalami kebajikan, kebaikan, kemurahan daripada Tuhan dikala engkau terus bergantung kepada Hal. Aku percaya, Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. nyatakan itu Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman dan warta yang akan disampaikan melalui multimedia, dan juga kita akan memberikan persembahan. Saudara boleh mempersiapkan dulu persembahan saudara. Ya, kalau sudah dipersiapkan, ya apa-apa. Nah, pastikan dulu baik-baik yang sudah saudara persiapkan, saudara. Yang bagian dalam itu yang dolarnya disimpan dulu, saudara. Itu nanti persembahan khusus untuk Tuhan.
Baik, kita akan berdoa ya. Saudara boleh genggam persembahan ini. Biarlah kita bawa ini untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap umat-Mu di tempat ini mau belajar menghargai, menghormati kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh. Kami mau bekerja keras di ladang Tuhan. Karena begitu banyak jiwa-jiwa di kota ini yang butuh mendengar tentang keselamatan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi setiap tangan-tangan yang akan menabur ini. Tuhan, ini berkat yang kami genggam di tangan kami ya Tuhan. Kiranya ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, setiap apapun yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, kami persembahkan ini yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu. Amin. Persembahan boleh dijalankan dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau ada saudara yang baru pertama kali hadir, saudara, 1-2 orang, mungkin ada yang baru pertama kali hadir, saudara? Nggak ada? Ada? Ya Bapak. Ya pastilah Bapak baru pertama kali hadir. Bapak juga baru pertama kali hadir di sini ya Pak ya, tapi bukan jemaat baru Pak ya. Nah saudara, kalau hari ini tidak ada yang angkat tangan pertama kali hadir saudara, nah berarti itu tugas kita untuk minggu depan mengajak teman kita, mengajak saudara-saudara kita yang lagi sakit-sakit, yang lagi kesusahan, yang lagi letih lesu, yang lagi butuh pertolongan, yang lagi galau-galau saudara, ajakin aja saudara. Nanti dilawat oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, dia menjadi penuai jiwa lagi yang baru. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas pelayanannya. Salam untuk sidang jemaat yang di sana dari kota Surabaya di tempat ini. Kita percaya bahwa sesama hamba Tuhan akan memenangkan bangsa ini, akan berdoa bagi bangsa ini sehingga terang kemuliaan Tuhan akan terbit. Haleluya. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi bersama-sama. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima
sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang mengejar kami sehingga kami mendapatkan keselamatan. Sekarang izinkan kami Tuhan mengabdi kepada Engkau, melakukan yang terbaik bagi Engkau, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar, yang hari ini sakit penyakit kami pasti disembuhkan ya Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib segala permasalahan ya Tuhan. Dari segi finansial ya Tuhan, juga keluarga, anak-anak kami yang terjerumus, terjebak di dalam kehidupan yang salah ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Allah kami besar dan hebat. Iman kami tidak akan pernah luntur ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah menerima semua anugerah itu. Kami telah menerima kasih karunia itu. Kami telah menerima semua janji Allah. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar dilimpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kehidupan kami adalah kehidupan yang memiliki masa depan yang indah, yang penuh dengan rancangan damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia itu Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu, lindungi mereka, jagai mereka Tuhan. Satu persatu Tuhan pegang dengan tangan-Mu yang erat. Kami mengalami satu pertumbuhan di dalam Tuhan. Kami mengalami satu pertumbuhan di dalam kerohanian kami, cara berpikir kami, cara berperasaan kami. Kami terus semakin didewasakan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tanggalkan segala dosa, kami tanggalkan segala kepahitan, kami tanggalkan segala kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Semua semata-mata karena kami menghormati dan menghargai kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk apartemen ini ya Tuhan, yang sudah disediakan untuk kami boleh pakai beribadah ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati seluruh manajemen, Tuhan memberkati seluruh penduduk yang ada di apartemen ini ya Tuhan, para penghuni-penghuninya, berkati ya Tuhan. Keterbatasan kami untuk mempublikasikan keberadaan gereja ini, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Tapi kami percaya ketika ada hadirat Tuhan, ketika ada kemuliaan Tuhan, Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menjamah mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat apartemen ini, terima kasih buat ruangan ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya gereja ini akan semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dipenuhi oleh jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk kota Surabaya ya Tuhan. Diberkatilah kota ini, dilindungi, dijagai ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, damai sejahtera Allah ada di kota ini ya Tuhan. Toleransi yang baik, keamanan yang baik ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, itu adalah satu jalan di mana tidak terlalu ada tekanan di kota ini. Ini adalah kondisi yang baik untuk kami boleh menceritakan segala kebaikan-Mu kepada saudara-saudara kami, tetangga kami, rekan-rekan kerja kami, teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kota ini. Berkati ya Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini untuk berdoa bagi kota ini, untuk memenangkan kota ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyambut kita, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku.